seperti yang tadi saya katakan, orang melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Nah, dari sisi Pastor Stephen sendiri, apakah tidak takut hal ini dianggap seperti suatu sekte begitu, Pastor? Oh, satu kelompok bisa menjadi satu sekte. Itu seringkali dimulai karena dari pemimpinnya sih. Kalau sudah dibilang aneh, kan kayak begitu kan sesuatu yang nggak lazim, Pastor. Dan orang sering menyebutnya, kok aneh banget sih ya. Sehingga kalaupun ada oposisi, kalaupun ada pertentangan yang mungkin timbul dari orang-orang di sekitar kita yang tidak memahami atau tidak tahu apa yang menjadi alasan kita begini dan kita begitu, kita tidak terus kemudian menjadi mengajarkannya kepada jemaat, dan jemaatnya dibawa untuk berjalan dalam perjalanan rohani yang melenceng juga. Itulah cikal bakal. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Semua itu akan dikupas tuntas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tiranus dengan tema Membangun Manusia Roh. Pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita, dunamos, itu memberikan kepada kita adanya dinamika, memberikan energi. Karena kalau firman dan roh bekerja dalam hidup seseorang, pasti akan menciptakan adanya ledakan-ledakan di dalam batinnya. Pasti akan membuat dia jadi begitu antusias, full of energy. Sehingga sebagai akibatnya ya tidak mungkin diam-diam, tidak mungkin tenang-tenang. Nggak wajar yang kayak gitu. Justru yang tenang-tenang itu yang nggak wajar ya, Pastor. Itu menunjukkan kalau kita ini kayak lagi dibelenggu oleh roh agamawi. Karena membuat kita selalu merasa tidak layak. Nah, pasti diam-diam aja. Karena siapakah aku ini? Orang yang tidak layak, yang hina dina tak berdaya, tinggal di gubuk derita. Jadi ketika Tuhan datang, dia justru diam gitu, merasa tidak layak. Sementara Alkitab menceritakan darah Yesus sudah menebus dosa kita. Pekerjaan firman dan roh sudah melayakkan kita. Pencipta langit dan bumi saja sudah berkenan manggil kita anak. Nah, coba ini Gideon kan baru diberkati Tuhan dengan seorang anak. Ya mungkin sekarang masih baby. Coba bayangkan kalau anaknya Gideon sudah semakin bertambah besar. Lalu kemudian setiap kali Gideon masuk kamar, anak itu langsung diam. Kira-kira apa tindakan Gideon sebagai bapak? Pasti aneh lah ya. Nah, ini anakku kesambet apa ini? Gitu. Begitu Gideon pergi, wah, pasti langsung berpikir, wah, aku tertolak ini sebagai ayah, kan gitu, saudara. Betul ya? Nah, bayangkan kalau jemaat lagi ada di mall, lagi ada di restoran, lagi ada di pasar, wah, heboh. Kalau ketemu teman, wih, sangat sukacita, antusias, heboh. Begitu masuk gereja, kan aneh ini. Terlebih lagi kalau kaum pria, Pastor, kalau nonton bola kan tuh, wah, rame. Tapi begitu masuk gereja, kan aneh. Ini Tuhan di sorga ngomong sama malaikat. Malaikat, ini kesambet apa anakku ini? Kan gitu, saudara. Analoginya begitu. Analoginya kan seperti itu. Karena adalah tidak normal seorang anak yang bertemu dengan bapak yang sangat mengasihinya, kok terus jadi diem. Ada yang aneh di situ. Ini either anak berkebutuhan khusus, atau anak ini sedang merasa
minder dan merasa punya gangguan mental, gangguan emosional. Iya, iya, iya. Ya sama-sama jelek, sama-sama harus diberesin, tidak Iya. boleh dibiarkan terus. Iya, 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 iya. Lalu dampak selanjutnya apa, Pastor? Itu dampak yang pertama, Itu Jebat yang punya pertama. keyakinan yang teguh ya, Pastor. Ya. Yang kedua, saya mendapati ketika seseorang memberikan respon secara ekspresif, Iya. dia ini sebetulnya sedang membuka jiwanya untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus secara lebih mendalam. Nah, saya mendapati ini dari hasil pengamatan yang ya secara langsung tidak langsung saya sering lakukan dalam 30 tahun lebih saya di dalam pelayanan. Iya. Ya. Saya mendapati ketika jemaat diajak menyembah Tuhan, dia hanya melipat tangan atau dia hanya bersedekap seperti ini. Ini biasanya orang-orang seperti itu tuh lagi mengalami ada banyak konflik batin. Lagi mengalami ada banyak masalah-masalah yang mengganggu emosinya. Ya mungkin juga dia sering mengalami hal-hal buruk gitu ya. Tapi dia tekan. Dia cuman ya telan sendiri. Tidak ada tempat untuk dia mengekspresikan kekesalan, kesedihan atau emosi negatif lainnya. Iya, iya. Sehingga mengkondisikan dia ketika ada dalam sebuah ibadah sulit untuk ekspresif. Iya. Tapi saya mendapati kalau orang-orang seperti itu sudah mulai beberapa kali atau berkali-kali mengalami jamahan Tuhan, wah sampai dia bisa meledak dalam tangisan, bercucuran air mata, tersungkur, bersujud atau semacam itu. Iya, iya, iya. Biasanya setelah itu dia akan jadi orang yang sangat ekspresif. Karena jiwanya sembuh. Iya, iya, Jiwanya iya, yang iya, terluka, jiwanya yang penuh dengan kepahitan, emosinya yang seringkali mengekspresikan dan merasakan gejolak emosi yang negatif, itu dihapus dengan darah Yesus. Dibersihkan dengan kuasa Roh Kudus. Iya, iya. Lalu saya amati, ini jemaat yang biasanya cuma diem begitu, mulai angkat tangan. Mulai ekspresif. Mulai ya. ekspresif, Iya, iya, senyumnya sering lebar, tidak lagi hanya diam, tapi mulai bicara, mulai dengan mudah mengekspresikan emosi dan perasaannya. Berarti Kenapa? maksudnya begini, Pastor. Ini benar-benar akan sampai mengubahkan bahkan ke jiwa, ke pikiran Mengubahkan gitu ya, Pastor. jiwa, emosi, kebiasaan dan apa? Keberadaan hidup sehari-hari orang yang bersangkutan. Berarti begini, Pastor. Misalkan ada orang yang dulu kita kenal sebagai orang yang dia memang pendiam. Ya. Itu pun bisa berubah. Dengan begitu saja akan mengalami perubahan. Oh, iya, iya. Hidupnya iya, iya. akan jadi lebih indah. Dia rasa hidupnya jadi lebih ringan. Oh, Dia iya, bisa iya. kita lihat sebagai pribadi yang lebih ceria. Kita mendapati pribadinya lebih terbuka. Iya. Dia tidak lagi takut untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran atau emosi-emosinya. Iya. Apa yang ada dalam hatinya dia bisa kemukakan tanpa dia takut untuk dilukai oleh orang lain atau melukai orang lain. Iya. Karena hatinya itu sudah mengalami pembersihan. Emosinya sudah mengalami pembasuhan dan dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus dalam Iya, hidupnya. iya, 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 iya. Ya, itu aspek yang Aspek kedua. yang kedua, iya. Nah, saya mendapati ini ada aspek tambahan atau mungkin saya bilangnya bonus. Ketika seseorang mulai apa istilahnya? Ketika mendengar firman atau doa tidak cuma diam tapi sambil wah berdiri, wah sambil wah ya. Itu tanpa sadar dia itu melatih fisiknya jadi tambah kuat loh. Oh, pengaruh ke tubuh Pengaruh ke lahiriah. tubuh lahiriahnya juga. Jadi rohnya dijamah Tuhan, jiwanya dipulihkan Tuhan, tubuhnya ikut dikuatkan oleh Tuhan. Iya, iya, iya. Ya, saya sekali waktu itu pernah membaca ada satu artikel supaya kita sebagai orang-orang yang ya mungkin bukan saya lah, saya kan masih muda gitu ya. Iya. Ya buat orang-orang yang sudah lebih senior gitu kira-kira harus diperhatikan kekuatan lutut dan kakinya. Karena yang nanti akan mengalami titik lemah atau menjadi lemah terlebih dahulu itu lutut dan kakinya. Iya. Sehingga akhirnya apa? Jadi sulit untuk bergerak. Kalau sudah sulit bergerak atau malas bergerak, apa yang terjadi? Otot-otot tubuh yang lain jadi kendor, jadi mengkerut. Iya. Dan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit tertentu yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita aktif bergerak. Iya.
Nah, saya mendorong saudara, belajarlah untuk melakukan penyembahan, doa, atau meresponi firman. Itu jangan cuman diam sambil manggut-manggut, jangan. Biarkan Roh Kudus melakukan penetrasi sampai ke emosimu, sampai ke seluruh aspek hidupmu, termasuk tubuhmu. Dengan saudara, wah, jadi ekspresif, wah, berdiri, wah. Itu melatih kita supaya badan ini tidak menjadi pasif. Di tengah ibadah wajar begitu, Pastor? Wajar-wajar saja. Karena di tengah-tengah jemaat, ya, kalau saudara melihat tayangan tadi, ketika jemaat ibadah, ketika saya menyampaikan firman, Roh Kudus bergerak dengan lebih intens dari yang biasanya. Jemaat langsung berdiri, berikan respon, ya. Itu wajar-wajar saja. Dan bonusnya bikin tubuh jadi tambah sehat, tambah segar. Dan saya percaya hal yang sama juga akan dinikmati oleh seluruh jemaat, oleh semua saudara. Ketika engkau membiarkan pekerjaan Roh Kudus bukan cuma ada di dalam hatimu, ya, tapi sampai menembusi ke emosimu. Mungkin ada yang bilang begini, loh Pak, kita ini kan tidak mau menyembah Tuhan cuma emosional belaka. Memang, kita nggak boleh cuma menyembah Tuhan emosional belaka. Tapi emosi itu pasti akan ikut terlibat dan harus dilibatkan di dalam kita berinteraksi dengan Tuhan. Emosi yang harus dilibatkan ya Pastor. Betul. Dalam berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Saya mendapati begini. Sekali waktu, ya, ini beberapa tahun yang lampau, saya itu pernah diminta untuk melayani di ibadah youth, ibadah anak-anak muda. Wah, ketika puji-pujian itu jemaat youth yang ada, luar biasa, very energik. Loncat-loncat, teriak-teriak, nari-nari, karena pemimpin pujiannya heboh. Gitu. Nah, setelah selesai puji-pujian kan dengar khotbah nih. Saya yang khotbah. Loh, saya lihat, ini kok kayak dua jemaat yang berbeda. Tadi antusias, begitu dengar firman pada diem aja. Semua kayak nunduk gitu. Saya tanya, amin? Nggak ada yang respon, sampai harus ditanya berapa kali, amin, 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 amin. Iya. Udah gitu jawabnya nggak enak, amin. Jadi saya kemudian mendapati, wah ini berarti tadi puji-pujian itu cuma emosinya doang. Karena saya belajar di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, Alkitab menuliskan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, seperti pedang bermata dua yang sanggup menembus sedemikian mendalam, bisa memisahkan jiwa dari roh, memisahkan tulang dan sumsum. Nah, kata hidup dan berkuasa, ketika saya lihat-lihat di dalam Alkitab terjemahan Amplified Bible, yang di-amplify, yang diperjelas dengan lebih tegas lagi, kata hidup dan berkuasa ternyata dijelaskan memberi energi dan membuat seseorang menjadi lebih efektif. Jadi kalau firman datang, masuk dalam hidup kita, harusnya kita itu kayak orang disuntik adrenalin gitu loh. Jadi begitu berenergi, jadi begitu antusias. Nah, ini kelihatan antusias cuman kalau lagi puji-pujian. Ayo kita nyembah Tuhan. Loncat-loncat. Wah, loncat. Begitu waktunya dengar firman, pada diem aja. Aneh. Harusnya ketika firman disampaikan memberi energi buat mereka. Harusnya lebih heboh lagi. Itu sebabnya saya kemudian mengajarkan kepada jemaat di sisi. Dan hari ini saya bicara kepada semua saudara. Pastikanlah ketika engkau mengalami pekerjaan firman dan roh, engkau izinkan pekerjaan firman dan roh itu bukan cuma terjadi dalam batinmu, hanya di dalam hatimu, jangan. Harus engkau izinkan penetrasi, masuk dan mengubahkan kondisi emosimu. Mungkin saudara berkata, ya seperti tadi yang saya bilang, saya kan tidak mau jadi emosional. Iya, betul. Itu harus terus ada di dalam ranah dimensi rohani.
Tapi yang namanya emosi itu tetap harus dilibatkan. Iya. Dan yang namanya ekspresi itu akan selalu melibatkan emosi. Iya. Nah, ketika Roh Kudus bekerja dalam batinmu dan engkau harus mengekspresikan pekerjaan Roh tersebut, otomatis Iya. pasti dengan sendirinya akan melibatkan manifestasi dari emosi kita. Iya. Tapi kan tetap dalam kontrol, tetap dalam kendali. Tidak membuat kita jadi hilang ingatan atau hilang kendali dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru menjadi syak buat orang lain. Semua dalam kepatutan ya. Semua Pastor? tetap Iya. dalam kepatutan, semua tetap mendatangkan damai sejahtera. Iya. Apakah ini Pastor yang saya teringat satu ayat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan Segenap hati, hatimu, segenap jiwa, jiwa dan kekuatan. Oh ya, ini ya Pastor ya. dasar Ini firman. manifestasinya. Ya, Hati ya. kita setting mencintai Tuhan. Emosi kita juga harus terus meluap dengan hadirat Tuhan. Ya, Tubuh kita juga kita pakai untuk mengekspresikan kasih Tuhan itu. Oh iya. Pastor Stephen, ini kan berkaitan juga dengan yang Pastor Stephen bilang tadi, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ya Pastor. Iya. Apakah ini akan berkaitan di dalam ayat firman yang saya ingat di Wahyu 21 itu Pastor? Betul. Seperti kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Yesus berkata, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, Iya. dari dalam dirimu akan memancar aliran air hidup. Iya. Yohanes pasal 7 juga menulis yang sama. Kalau engkau percaya kepadaku seperti yang ditulis dalam kitab suci, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Dari sini kita melihat nubuatan kitab Yehezkiel 47 Iya. yang juga ditulis di dalam kitab Wahyu, Iya. di mana ada aliran air hidup yang awalnya memancar dari ruang tahta masuk ke dalam hidup kita karena kita menerima aliran air hidup itu atau sang air hidup itu, yaitu Iya, Yesus. iya. Dan dari diri kita Tuhan harapkan bisa mengalir ke orang-orang lain. Iya. Aliran air hidup itu menjangkau Iya. dan menjamah orang-orang lain. Iya. Yehezkiel 47 menubuatkan aliran air hidup itu memiliki beberapa level kedalaman yang berbeda. Iya. Ada yang sedalam mata kaki, ada yang ada yang sudah menjadi selutut, Iya. ada yang jadi sepinggang, ada yang sudah jadi sungai besar. Nah, Tuhan menghendaki agar aliran sukacita, ekspresi ilahi yang muncul akibat bekerjanya Roh Kudus dalam diri kita, Iya. itu juga terus bertumbuh, semakin Iya, iya, ekspresif, iya. semakin Iya, iya. meluap, tidak cuma semata kaki tapi jadi sungai yang besar. Iya. Dan ketika hal itu terjadi, orang yang berinteraksi dengan kita akan mendapati aliran air hidup yang ada dalam diri kita. Iya. Pekerjaan Roh Kudus dan firman yang membuat kita sukacita, meluap-luap penuh energi. Iya. Ini otomatis akan menjangkau, menjamah Iya, orang iya, lain, iya. mengubahkan hidup mereka, membawa terobosan dalam diri mereka. Iya. Sama seperti yang kita alami. Iya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Oh, yes. Maut akan ditelan dalam kemenangan. Iya. Segala duka cita, segala perkabungan yang ada dalam hidup banyak orang akan betul-betul dihapuskan oleh Tuhan. Oh, iya. Lewat pekerjaan Roh yang terjadi dalam diri kita. Iya. Itu sebabnya nubuatan kitab Yoel yang dikutip oleh Petrus di Kisah Rasul pasal yang kedua menuliskan, pada hari-hari yang Iya. terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bukan cuma ke atas orang percaya. Iya. Janji Yesus tentang pencurahan Roh yang ditulis di dalam Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul itu memang dikhususkan untuk orang percaya sebagai point of contact yang pertama. Oh. Dari ruang tahta dicurahkan ke dalam gerejanya, tapi lewat gerejanya akan menjangkau semua orang yang lain. Yes. Amin. Saya yakin akan terjadi pencurahan Roh yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi selama ini. Kenapa? Melebihi zaman Kisah Para Bahkan Rasul. melebihi zaman Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena Alkitab menubuatkan di hari-hari yang terakhir, hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Yes. Amin. Yes. Kitab Kisah Rasul hanya menceritakan tentang hujan awal. Tapi apa yang kita akan alami di hari-hari terakhir ini
adalah hujan awal dan hujan akhir yang digabungkan bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya bergerak dalam kuasa. Kita akan lihat orang-orang percaya diselimuti oleh kasih ilahi, digerakkan oleh roh belas kasihan. Dan mereka akan memberitahukan kepada banyak orang bagaimana kehidupan sehari-hari mereka diistimewakan, dibuat berbeda karena mereka hidup di dalam naungan kerajaan sorga. Injil keselamatan ketika kita beritakan hanya akan memberi pengharapan bahwa orang yang percaya kalau mati masuk sorga. Tapi kan mereka masih hidup di atas muka bumi ini. Berbeda dengan Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan akan kita bawa. Inti pesannya adalah bagaimana kehidupan sehari-hari kita sebagai umat pilihan hidup diistimewakan dan dibedakan oleh Bapa sendiri yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan Alkitab memberikan penegasan lebih lanjut. Kita sebagai orang yang menerima Injil kerajaan akan menikmati hari-hari sorga semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Kalau engkau berinteraksi dengan orang lain, engkau akan mendapati mereka banyak punya beban, punya masalah yang rumit, yang pelik dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Mereka tidak tahu kemana mereka harus mencari pertolongan karena mereka melihat semua orang yang mereka jumpai punya masalah yang sama. Tapi berbeda dengan saudara. Engkau mendapati pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam dirimu, membuat engkau alami kemerdekaan, membuat engkau alami kelepasan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau betul-betul menikmati realita dari Injil kerajaan itu di dalam dirimu. Tuhan membuat engkau berbeda, Tuhan membuat engkau istimewa, sehingga ada banyak kesaksian yang engkau bisa ceritakan kepada orang lain. Minimal kalaupun engkau berkata, Pak Stephen, saya belum punya kesaksian yang layak untuk diceritakan, minimal engkau mendengar orang-orang lain bersaksi, engkau mendengar bagaimana orang lain dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Jadikan kesaksian orang itu menjadi kesaksian yang kau beritakan kepada orang-orang yang berinteraksi denganmu. Minimal engkau juga menerima prinsip-prinsip kebenaran ketika engkau baca Alkitab. Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Bagikan kepada orang itu, karena mereka membutuhkan firman yang kau terima. Mereka membutuhkan pengharapan saat mendengar kesaksian dari hidupmu, dari hidup orang lain tentang bagaimana Tuhan masih terus bekerja dan menjawab doa. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus, keberadaanmu akan betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Menjadi tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan masih terus menjawab doa, Tuhan masih terus bekerja. Dan siapapun yang berseru memanggil nama Tuhan akan alami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Engkau juga akan dimunculkan sebagai alamat. Apa maksudnya? Kalau orang lain ingin mengalami zaman Tuhan seperti dirimu, maka mereka harus datang kepadamu. Dan kau hanya perlu membimbing mereka untuk membuka hati dan menerima anugerah yang Bapa sediakan buat setiap orang yang mau berseru kepadanya. Haleluya. Saya berdoa roh belas kasihan, roh keberanian, roh kuasa akan terus menyertai keberadaanmu dan membawa engkau untuk menjadi saksi-saksinya. Biar kehidupan ilahi yang ada dalam dirimu, dinamika pekerjaan firman dan roh yang terus berlaku dalam hidupmu, mengkondisikan engkau untuk menjadi pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini, membawa engkau untuk menjadi senjata kebenaran, alat dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai engkau untuk membawa banyak orang lain bertemu dengan kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya, dan juga menjadi anak-anak-Nya. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Kehidupan ilahi yang ada dalam dirimu adalah jenis kehidupan yang agresif. Dengan penuh keagresifan akan menelan segala manifestasi maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pastor Stephen, pembicaraannya semakin panas, Pastor. Semakin hangat, semakin dikuasai oleh roh kita di tempat ini. Saya percaya rekan-rekan yang ada di studio pun mengalami Tuhan. Amin. Amin. Pemirsa di rumah pun pasti mengalami Tuhan. Amin. Kita akan lanjut lagi, Pastor, tapi minggu yang akan datang. Oke. Terima kasih banyak Pastor Stephen untuk kehadirannya di Ruang Tiranus. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di Ruang Tiranus episode berikutnya. I love you. Bye.